Salam, bertemu kembali di dalam MSC kita. Pada hari ini saya berdoa untuk Anda supaya Anda mengalami kasih daripada Tuhan. Tema MSC saya pada hari ini adalah parameter kasih. Dalam Yohanes 3:16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, apa yang kita lakukan tidak menambahkan kasih Allah dalam hidup kita. Kita berdoa 2 jam, itu tidak menambahkan kasih Tuhan. Kita membaca firman Tuhan 2 jam, itu juga bukan menambahkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila kita melakukan banyak hal yang baik dalam hidup kita, itu bukannya menambahkan kasih Allah dalam hidup kita, saudara. Mengapa? Karena kasih Allah itu adalah daripada Allah. Allah bukannya memiliki kasih, tetapi Allah itu adalah kasih. Nah, apa yang terjadi, saudara? Apabila kita berdoa, apabila kita membaca firman Tuhan, kasih Allah dalam hidup kita ini yang semakin hari semakin bertambah dan bertambah. Mengapa, saudara? Karena kita membuka roh kita, hidup kita, dan seluruh kapasiti yang ada dalam hidup kita ini, saudara, roh, jiwa, dan tubuh ini, supaya akses, supaya download akan kasih Tuhan dalam hidup kita ini, dan kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, pada hari ini, saudara, semakin kita mengasihi Allah, semakin kita mengalami kekuatan daripada Tuhan untuk mengasihi Tuhan, untuk haus, untuk mengenal Dia, untuk memberikan diri kita, saudara, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin intim, dan kita mengalami pertemuan ilahi dengan Tuhan. Nah, itulah kuasa kasih Allah dalam diri kita, saudara. Bukan karena kemampuan, bukan karena kebaikan, bukan karena apa yang saya lakukan, bukan karena tugas, posisi, jawatan, dan yang saya miliki. Tetapi semuanya ini adalah karena harga sebuah kemurahan, harga sebuah anugerah dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan Anda dengan saya. Nah, ada 3 parameter kasih yang saya mau kongsikan kepada kita pada hari ini, saudara. Yang pertama adalah parameter agape. Dalam Yohanes 3:16 tadi kita membaca, saudara, memberitahu kita tentang kasih agape daripada Tuhan. Maksud agape ini adalah tentang kasih yang memberikan dirinya, ataupun kasih tanpa syarat, yaitu kasih yang berkorban, menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Nah, apa yang Yesus lakukan sesuai dengan ayat ini, saudara? Sekitar 2000 tahun yang lalu, Dia sudah menggenapi ayat ini, yaitu ada parameter agape daripada Tuhan. Dia melakukan pengabdian dirinya, saudara, sehingga Dia menyerahkan hidupnya, disalibkan. Dia berada di penyaliban untuk menebus dosa Anda dengan saya. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengalami hidup yang baru. Dosa pelanggaran kita diampuni. Dan itu merupakan parameter Tuhan. Saya tidak boleh mengampuni, menghapuskan dosa saya. Orang lain tidak boleh melakukannya untuk saya. Apapun kebaikan yang saya lakukan tidak memampukannya, saudara. Tapi Yesus melakukannya di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib. Dengan kematiannya, Dia dikuburkan mengalahkan maut. Kemudian pada hari ketiga, Dia dibangkitkan, saudara, mengalahkan roh kematian. Dan 40 hari Dia bersama-sama dengan muridnya. Dan Dia terangkat ke surga. Bukan saja Dia menyerahkan dirinya, tapi Dia mencurahkan Roh Kudusnya dalam diri Anda dengan saya. Dan sekarang ini, saudara, Anda dengan saya adalah bait Allah. Dan kita adalah anak Allah, ditebus oleh Tuhan. Itulah parameter agape Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita diregenerasikan, saudara. Dahulu hidup kita mati, tapi sekarang hidup kita adalah hidup yang baru di depan Tuhan.
Nah, pada hari ini saudara, paramita kasih ini, paramita agape yang diberikan oleh Allah kepada Anda dengan saya, itu sangat luar biasa. Itu sangat perkasa saudara. Sehingga kasih Allah ini semakin memenuhi saya saudara. Saya akan membuka diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga saya semakin hari, saya boleh mengenal Allah dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu merupakan paramita kasih yang luar biasa. Nah, apabila ada paramita kasih, paramita agape daripada Tuhan. Yang kedua, paramita penyerahan. Apabila terjadi Yohanes 3 ayat 16, maka akan terjadi 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah saudara, semakin kita mengalirkan kasih agape dalam hidup kita saudara, firman-Nya menjadi hidup. Nah, apa yang terjadi saudara? Persekutuan, keintiman saya, kehidupan kita di depan Tuhan semakin hari semakin intim saudara. Itu bukannya jadwal lagi, itu bukannya tugasan lagi, tapi saya ada satu kerinduan. Seperti saya jatuh cinta dengan istri saya sebelum ini saudara. Saya sangat menanti-nantikan hari siang untuk bertemu dengan dia. Saya sangat-sangat menantikan satu appointment, satu encounter, supaya saya bertemu dengan dia, berkata-kata dengan dia saudara, mendengar suaranya, melihat wajahnya, melihat kehadirannya dalam hidup saya. Nah, begitu juga saudara, apabila kita mengalami Tuhan, merasakan kasih Tuhan, itu merupakan satu paradigma yang luar biasa dalam diri kita yang terjadi saudara. Itu merupakan rema ilahi yang kita terima daripada Tuhan, yang bukannya diberi oleh orang lain saudara, tapi kita yang mengalaminya. Kita ada kehausan, kita ada kerinduan di depan Tuhan, sehingga persekutuan doa kita, mesbah doa, masa yang diasingkan di depan Tuhan, itu merupakan gaya hidup yang luar biasa. Kita boleh bersama dengan Tuhan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Malah satu hari kita boleh asingkan di depan Tuhan saudara, bersekutu dengan Dia. Malah kita mungkin boleh tidak tidur, karena sepanjang malam dalam kehidupan kita, kita menanti-nanti akan Dia saudara, karena ada satu kerinduan. Nah, ini adalah yang kedua, paramita penyerahan di depan Tuhan. Kita mulai meletakkan diri kita saudara. Bila kita mengalami kasih Tuhan, diri kita menjadi pintu berkat bagi orang lain. Hidup kita menjadi keberhargaan bagi orang lain saudara. Hidup kita diguna pakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Nah, itu paramita yang kedua. Paramita yang pertama, paramita agape. Kedua, paramita penyerahan. Yang ketiga, paramita karakter. Nah, kita melihat saudara 1 Korintus 13 memberitahu tentang kasih Allah. Nah, karena dalam diri kita ada kasih Allah saudara. Apabila saya membaca 1 Korintus 13 ayat 4 berkata demikian, kasih itu sabar. Karena kasih itu tinggal dalam diri kita saudara. Jadi sekarang saya memiliki kasih Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh saya ditebus karena kasih Tuhan. Apabila saya menukar perkataan kasih itu dengan nama saya saudara, maka 1 Korintus 13 ini adalah parameter karakter yang Tuhan bentuk dalam diri Anda dengan saya. Dan itu kita miliki sampai ke Maranatha. Kalau saya membaca ayat ini, saudara berkata demikian, 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar, saya tukarkan kepada John itu sabar, John itu murah hati, John tidak cemburu, John tidak memegahkan diri, John tidak sombong, John tidak melakukan yang tidak sopan, John tidak mencari keuntungan diri sendiri, John tidak pemarah, John tidak menyimpan kesalahan orang lain, John tidak bersukacita karena ketidakadilan, John bersukacita karena kebenaran, John menutupi segala sesuatu, John percaya segala sesuatu, John mengharapkan segala sesuatu, John sabar menanggung segala sesuatu. Kasih John tidak berkesudahan.
Nah saudara, hidup kita adalah bait Allah. Sesuai dengan 1 Korintus 3 ayat 16. Maka kasih ini akan membawa Anda dengan saya saudara mengalami karakter Tuhan. Seperti Maria dalam Lukas 10, Tuhan mengatakan kepada dia, Maria membuat yang terbaik dalam hidupnya. Marta melayani, tapi Tuhan berkata, Maria memberi bagian yang terbaik dalam hidupnya. Ayat ini mengatakan tentang parameter karakter saudara. Dia berada di takhta kasih karunia Allah, mendengar suara Yesus, dan kasih daripada takhta Tuhan mengalir kepada Maria. Pada hari ini saya berdoa, Anda mengalami parameter kasih. Yang pertama, parameter agape. Kedua, parameter penyerahan. Yang ketiga, parameter karakter pada hari ini. Dalam nama Yesus, saya memberkati hidupmu pada saat ini. Kau mengalami parameter kasih yang luar biasa. Mulai hari ini saudara. Ini merupakan dasar yang teguh. Yang lain boleh hilang. Yang lain boleh tidak ada. Jawatan pelayanan kita boleh tidak ada satu hari nanti saudara. Tapi ingat satu hari ini. Parameter kasih ini akan membawa Anda. Akan memperluaskan teritorimu, kehidupanmu, panggilanmu. Karena kasih Allah membuka banyak pintu. Kasih Allah menutup banyak dosa. Kasih Allah saudara membawa Anda kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang berikutnya. Dalam nama Yesus, saya memberkati semua anak-anakmu pada hari ini. Setiap yang percaya mengatakan, amin.